Kali ini kita akan membahas contoh kasus kesetimbangan yang memanfaatkan prinsip elastisitas. Nah, kita akan bahas contoh kasusnya lewat soal berikut ini. Jadi, benda pada sistem gambar berikut ini berada dalam keadaan diam. Artinya, keempat balok ini setimbang ya. Tentukan percepatan semua beban sesaat setelah benang yang paling bawah yang menjaga sistem dalam keadaan seimbang ini dipotong. Anggap benang tak bermassa dan tidak dapat mulur. Kemudian kedua pegas kawat di sini tidak bermassa dan katrol dianggap licin serta masanya diabaikan ya. Jadi ini katrolnya licin, jadi efek rotasi bisa diabaikan. Nah, sebelum dipotong ini akan berlaku sigma F sama dengan 0 karena keempat balok ini berada dalam keadaan diam ya, setimbang. Dan sesudah benang bagian bawah dipotong, nanti sebagai akibat sistem akan mengalami percepatan yang arahnya ke atas di sini. Dari balok M4 yang ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita tinjau dulu kondisi sebelum benang dipotong. Ya, jadi kondisi saat sistem balok ini berada dalam keadaan setimbang. Nah, kita gambar free body diagram untuk masing-masing benda ya. M1, M2, M3, dan M4, serta kita gambar juga gaya-gaya yang bekerja pada setiap benda. Kemudian kita susun persamaan geraknya, ya. Nah, dimulai dari M1 dulu ya. Dari M1 di sini bekerja 3 buah gaya. Ada gaya tegangan tali yang arahnya ke atas, gaya berat. Kemudian di sini ada gaya pemulih yang arahnya ke bawah akibat ada pegas di sini. Nah, kita tinjau dulu balok pertama untuk menyusun persamaan geraknya. Karena setimbang, maka sigma F secara vertikal ini sama dengan 0. Jadi, gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi, T di sini sama dengan K kali X1 ditambah M1 kali G. Jelas ya? Selanjutnya, kita tinjau balok yang kedua. Balok yang kedua itu di sini hanya digantung oleh pegas dan kemudian pada balok 2 ini bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi persamaan gerak untuk balok M2 yang seimbang di sini adalah sigma Fy sama dengan 0. Sehingga M2 kali G ini sama dengan K kali X1. Jadi gaya yang ke bawah sama dengan gaya yang ke atas. Selanjutnya kita tinjau balok yang ketiga. Pada balok yang ketiga di sini bekerja 3 buah gaya ya. Ada gaya tegangan tali juga. Gaya tegangan tali yang bekerja pada balok 3 ini sama ya, sama besar dengan gaya tegangan tali yang bekerja pada balok pertama. Karena katrolnya dianggap licin sehingga ini satu tali ya. Kalau satu tali berarti tegangan tali yang bekerjanya sama, teman-teman. Nah, di sini sigma Fy sama dengan 0 juga, artinya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi T ini akan sama dengan K dikali X4. X4 itu adalah gaya pemulih yang bekerja pada balok 4 di sini ya. Pada balok M3 ini gaya pemulihnya akan menarik si M3 ini ke bawah. Sementara kalau pada M4 nanti gaya pemulihnya akan menarik si M4 ini ke arah atas gitu. Ya. Ini persamaan gerak untuk balok yang ketiga dan untuk balok yang keempat. Di sini akan bekerja 3 buah gaya ya. Nah, dalam keadaan seimbang, di sini M4 memiliki gaya berat sebesar M4 kali G, kemudian ditarik oleh tali, ya, tali T4. Kemudian, balok ini akan mengalami gaya pemulih yang arahnya ke atas, sebesar KX4. Nah, dari sistem ini, M1 dan M2 yang di kiri, baloknya ini tentu lebih berat dibanding gabungan dari M3 dan M4. Makanya dia ditahan sama tali bisa seimbang gitu. Jadi ketika dipotong nanti si balok M4 ini akan bergerak ke arah atas, teman-teman. Akan mendapat percepatan ke arah atas. Nah, saat seimbang berarti gaya yang ke atas ini akan sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi KX4 sama dengan T4 ditambah M4 kali G. Ya, ini kondisi sebelum benang dipotong. Selanjutnya kita tinjau kondisi sesaat setelah benang dipotong. Nah, balok 4 ini akan dipercepat ke atas.
Sehingga di sini sigma Fy sama dengan M4 kali A4. Jadi balok 4 ini akan memiliki percepatan yang arahnya ke atas, teman-teman. Ya, awalnya 0, sekarang dia punya percepatan yang arahnya ke atas. Nah, jadi gimana tuh? Kita ambil aja gaya-gaya yang bekerja searah dengan percepatan positif ya. Berarti yang ke atas positif di sini. Jadi K kali X4 dikurangi T4 dikurangi M4 kali G, ini sama dengan M4 dikali A4. Teman-teman perhatikan, ketika benang dipotong, maka T4 ini sama dengan 0. Ya. Jadi, sebagai akibat, sini kita punya persamaan K kali X4 dikurangi M4 kali G, yang sama dengan M4 dikali A4. Nah, nilai Kx4 ini bisa kita peroleh dari persamaan tinjauan balok yang ketiga. Dari persamaan yang ini, kita akan peroleh Kx4-nya sama dengan T min M3 kali G. Substitusi ke sini, ya. Jadi T min M3 kali G, min M4 kali G, sama dengan M4 kali A4. Kemudian nilai T ini bisa kita peroleh dari tinjauan terhadap balok yang pertama. Jadi ini T kan sama dengan Kx1 ditambah M1 kali G. Masukin ke sini, seperti ini, ya. Jadi Kx1 tambah M1 kali G, min M3G, min M4G sama dengan M4 kali A4. Dan nilai Kx1 ini bisa kita ganti dengan M2 kali G. Ya, substitusi ke sini, jadi seperti ini ya. Kemudian G-nya ini bisa kita keluarin. Sehingga nilai A4-nya ini bisa kita peroleh, teman-teman. Yaitu A4 sama dengan M1 tambah M2 kurangi M3 kurangi M4 dikali G. Ini G-nya kita keluarin ya. Dibagi M4 ini yang nempel sama variabel A4. Ya, ini kita baru dapat percepatan balok 4-nya saja. Bagaimana dengan percepatan pada balok yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Nah, teman-teman perhatikan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada balok 1, 2, dan 3 ini akan masih sama seperti saat setimbang ya. Jadi M4 aja di sini yang mendapat percepatan ke atas. Sebagai akibat, percepatan yang dimiliki oleh balok A1, A2, dan A3 ini akan sama dengan 0. Jadi yang ini diem nih, 3 balok yang ini. Hanya balok 4 aja sesaat setelah benangnya dipotong yang mendapat percepatan ke atas. Seperti itu. Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh kasus kesetimbangan dengan memanfaatkan prinsip elastisitas fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.